Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi berada di dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, kita akan belajar firman Tuhan tentang doa menghasilkan kuasa. Yang saya ambil dari Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, memberikan informasi kepada kita bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Masih makan makanan, ya nasi kalau kita sekarang, kemudian mungkin dulu roti. Juga kalau capek, mesti istirahat, masih mengalami kecapean, masih mengalami rasa sedih dan sebagainya. Ini manusia biasa, sama seperti kita, katanya Elia ini. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita pelajari melalui ayat ini, karena dikatakan bahwa Elia ini telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi 3 tahun 6 bulan. Artinya ketika Elia berdoa minta supaya jangan turun hujan, Tuhan menjawab doa Elia ini. Ini yang dimaksud dengan doanya Elia ini menghasilkan kuasa, yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dengan cara hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian ayat 18 katakan, lalu ia berdoa pula. Artinya setelah 3,5 tahun kekeringan, Elia berdoa lagi. Minta supaya Tuhan turunkan hujan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu menjawab doa Elia sehingga hujan dicurahkan. Haleluya, puji Tuhan. Artinya, kalau Elia berdoa menghasilkan kuasa di mana Allah juga turun tangan atau menjawab doanya, maka kita juga anak-anak Tuhan yang sama dengan Elia ini, kalau kita berdoa, pasti ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sedang sakit, Tuhan jawab doa kita. Ketika kita sedang mengalami masalah ekonomi, ketika kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Jadi ayat ini merupakan ayat yang dapat kita lakukan sama seperti Elia. Namun pertanyaannya, mengapa Elia yang manusia biasa seperti kita memiliki doa yang berkuasa? Mengapa Elia yang sama seperti kita, manusia biasa, ketika dia berdoa, Tuhan jawab dengan kuasa yang dahsyat? Untuk itu, kita harus pelajari tentang sikap doa daripada Elia. Dan itu terdapat dalam perjanjian baru yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Nah, saya pelajari dari firman Tuhan ini bahwa ada 3 hal yang dimiliki oleh Elia sehingga Allah yang Maha Kuasa itu menjawab doanya. Yang pertama saya ambil dari
Kisah Rasul dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, kita baca ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Dari ayat ini diungkapkan bahwa Elia berdoa, sama seperti ayat 17 tadi di Yakobus pasal 5, bahwa ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa, minta hujan tidak turun, maka Tuhan jawab, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ayat 18 katakan, ketika Elia berdoa lagi, minta Tuhan hujan turun, Tuhan jawab dengan hujan turun. Jadi tidak akan ada hujan kecuali kalau ku katakan. Dan memang terjadilah apa yang diminta oleh Elia. 3,5 tahun tidak turun hujan, alias kekeringan. Dan kekeringan ini dialami bukan saja orang-orang tertentu, tetapi semuanya mengalami kekeringan, termasuk Elia. Elia juga mengalami kekeringan sebagai hasil jawaban dari doanya. Tetapi ayat 2 katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi setelah Tuhan jawab doa Elia, kekeringan itu terjadi, tapi Tuhan perintahkan kepada Elia supaya pergi ke arah timur. Arah timur itu arah sorga. Artinya, lakukanlah hal-hal yang berkaitan dengan sorga. Pergi ke arah timur, dan berdiamlah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Dari ayat-ayat ini kita dapat mengangkat poin pertama, bahwa rahasia Elia punya doa yang menghasilkan kuasa adalah Elia memiliki iman yang berani. Oh, kok bisa memiliki iman yang berani? Elia memiliki iman yang berani yang dapat saya nyatakan bahwa Elia berani menghadapi konsekuensi dari hasil doa yang dia minta kepada Tuhan. Yaitu, setelah Tuhan jawab doanya dengan kekeringan, dia mengalami juga kekeringan, kemarau panjang, tetapi begitu Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke arah timur, dia dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 3. Pergilah, jadi setelah diperintahkan, Elia melakukan firman Tuhan dengan cara, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa Elia memiliki iman yang berani, bahwa ketika dia minta kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan kemarau, tetapi dia berani menghadapi hasil doanya itu, yaitu di dalam kemarau itu, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Ketika dia diperintahkan untuk pergi ke arah timur, tinggal di tepi sungai Kerit, dia melakukan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan,
Dan hasilnya, sungguh Tuhan pelihara dia. Pada pagi hari dan sore hari, Tuhan kirim burung gagak untuk membawa roti dan membawa daging untuk dia makan. Dan dia minum dari sungai Kerit itu. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang biasa, sama seperti Elia, kemudian kita mau terapkan hidup kita seperti Elia, memiliki iman yang berani menghadapi konsekuensi dari hasil doa kita, maka itulah yang mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Kenapa? Kalau kita minta, misalnya kita minta Tuhan berkati usaha saya, berkati proyek yang sedang saya tangani ini. Biarlah engkau buat itu berhasil. Dan ketika Tuhan jawab doa kita, usaha kita berhasil, proyek yang kita kerjakan berhasil, ada besar penghasilan, keuntungan dan sebagainya, maka kalau kita melakukan iman yang berani, artinya kita pakai hasil doa kita itu, jawaban atas doa kita itu dipakai untuk melayani Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Begitu kita dapat hasil, kita kembalikan milik Tuhan. Bayar perpuluhan. Kembalikan perpuluhan itu kepada gereja di mana engkau berada. Dan itulah yang iman yang berani kita terapkan. Berhasil kita terapkan firman Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan. Sekarang ini Tuhan saya kena COVID-19. Saya mohon bila engkau berikan kesembuhan daripada. Dan Tuhan jawab doa kita. Maka setelah engkau sehat, pakailah kesehatan itu untuk melayani Tuhan. Pakailah kesehatan itu untuk belajar firman Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh, datang ke gereja, berbakti, beribadah, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, layani Tuhan di gereja. Ada banyak pelayanan-pelayanan, ada sektor-sektor pelayanan yang harus kita terjuni. Ini melakukan iman yang berani. Kalau engkau datang dalam doa 10 malam, minta pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan jawab permohonan doamu, dan engkau dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan setelah itu engkau pakai kepenuhan Roh Kudus itu untuk melayani Tuhan, untuk kabarkan berita tentang keselamatan, untuk bersaksi tentang Yesus yang hebat dan luar biasa, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, maka itu namanya iman yang berani. Ada orang yang punya iman, wah Tuhan berikan, Tuhan jawab, tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia diam saja. Mengurung diri di rumah, takut menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, takut menyaksikan tentang kuasa Tuhan, dan sebagainya. Jadi janganlah kita memiliki iman yang takut, tetapi haruslah kita memiliki iman yang berani, sama seperti Elia. Itu poin pertama. Milikilah iman yang berani seperti yang dimiliki oleh Elia. Dan ketika Elia berdoa, Tuhan jawab permohonan doa Elia. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti jawab doa kita. Tetapi setelah Tuhan jawab doa kita, kita pakai hasil doa kita itu untuk layani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu poin pertama. Elia memiliki iman yang berani. Poin yang kedua, saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 18, ayatnya yang ke-36 sampai 38. 1 Raja-Raja 36, 1 Raja 18 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata,
ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Saya ulangi lagi. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Kita tahu ini ketika datang waktu persembahan petang hari. Karena waktu pagi sampai petang itu dipakai oleh nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Tetapi api tidak turun dari sorga. Maka datang giliran daripada Elia. Elia perbaiki mezbah bakaran itu, disembelihlah lembu yang satu itu, kemudian ditahta. Setelah semua sudah teratur rapi, dia minta siram korban kayu-kayu itu dan lembu yang akan dikorban dengan air, dan diulangi sampai 3 kali, disiram dengan air sehingga parit-paritnya penuh dengan air. Artinya korban-korban itu basah oleh air, dan secara logika tidak mungkin kayu-kayu yang basah itu bisa terbakar. Tetapi karena Elia datang kepada Tuhan yang hidup itu, dia berdoa dengan satu motivasi, yaitu, ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, dan supaya mereka mengetahui bahwa Engkau lah yang membuat orang bertobat. Karena itu, mari turunkanlah api-Mu dari sorga. Maka seketika itu juga api turun dari langit, menyambar habis semua korban bakaran, kayu, api, dan batu, serta sebagainya. Apa artinya ini? Artinya bahwa Elia pada saat berdoa memiliki motivasi yang benar. Motivasinya adalah supaya seluruh orang Israel, bangsa ini, boleh mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang hebat dan luar biasa, dan Engkau yang membuat orang bertobat. Motivasi yang benar inilah mendatangkan kuasa dari Tuhan untuk menjamah korban bakaran ini. Jadi poin yang kedua adalah Elia memiliki motivasi yang benar. Jadi bagaimana rahasia doa menghasilkan kuasa? Apabila memiliki hati, yang poin pertama, memiliki iman yang berani. Kedua, memiliki motivasi yang benar. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan satu motivasi supaya orang-orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka itu adalah motivasi yang benar. Kalau kita mau melakukan suatu proyek pekerjaan Tuhan yang besar dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya ada jiwa-jiwa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya dunia ini menyadari bahwa ada Tuhan yang berotoritas atas ciptaannya, yaitu manusia. Maka motivasi yang benar ini pasti mendatangkan kuasa sebagai jawaban atas permohonan doa kita. Jadi milikilah motivasi yang benar kalau kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan dengan suatu motivasi, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika Engkau perlengkapi aku dengan kuasa Roh Kudus itu,
Aku bisa pergi kabarkan keselamatanmu, Tuhan. Aku bisa pergi bersaksi kepada orang-orang yang di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai seluruh dunia. Kalau kita punya motivasi yang benar dalam berdoa, maka pasti kuasa Tuhan itu dia akan turun menjamah dan memberikan jawaban atas permohonan doa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita sudah dapat 2 poin. Poin yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang berani. Poin yang kedua adalah kita harus memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-42 sampai 45. Firman Tuhan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keritahmu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jezreel. Dari beberapa ayat ini kita bisa melihat bahwa Ahab, raja Israel ini, dia pergi makan minum di satu tempat. Tetapi Elia, dia pergi berdoa. Dia pergi ke puncak Gunung Karmel dan dia berdoa. Ia membungkuk ke tanah, mukanya di antara kedua lututnya. Artinya dia menyembah. Berdoa dengan menyembah di puncak Gunung Karmel. Dia berdoa. Pertama setelah dia berdoa, dia suruh pembantunya, bujangnya, pergi lihat. Naik ke atas, lihat itu ke arah laut. Bujangnya pergi lihat ke laut, biasa-biasa aja, kosong. Dia berdoa lagi. Kedua kali, suruh pergi. Biasa-biasa, kosong. Ketiga kali, dia berdoa lagi. Suruh bujangnya pergi lihat ke arah laut. Kosong. Tetapi pada ke-7 kalinya, ketika dia selesai berdoa, dia kirim bujangnya. Pergi lihat ke laut. Dan bujangnya, pembantunya melihat, oh, sudah ada awan kecil sebesar telapak di atas laut itu. Dia lihat, sudah ada sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kecil, tapi tanda ini memberikan suatu keyakinan, suatu pengharapan bahwa pasti turun hujan. Dan apa yang terjadi? Ayat 45 katakan, maka sekejap mata, begitu cepat, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turun hujan yang lebat. Apa maksudnya dengan poin-poin ini? Ini berbicara tentang Elia, bahwa Elia memiliki ketekunan dalam berdoa. Allah kita Allah yang sangat menghargai orang yang tekun berdoa. Kalau engkau datang dengan berdoa terus-menerus, bahkan kita lihat sepanjang 10 malam ini, kita GPDI mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Ada banyak orang-orang yang setia, tekun datang berdoa. Allah sangat menghargai orang yang tekun berdoa. Setelah ini hari Pentakosta besok, itu selanjutnya engkau tetap berdoa. Karena memang firman Tuhan katakan,
Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Jadi kita tetap akan berdoa untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Di dalam berdoa kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan. Inilah doa yang benar. Nah, kita lakukan dengan tekun. Ketekunan ini menjamin jawaban doa yang berkuasa. Kalau kita saja mau tekun berdoa, jangan baru 1-2 kali berdoa, kita sudah putus asa, dan kita katakan Tuhan tidak jawab doa kita. Kalau engkau sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin ada kanker di dalam kehidupanmu. Penyakit kanker ini, itu merongrong tubuhmu. Tetaplah berdoa, tekun berdoa. Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Datang dengan yakin, datang dengan berserah, datang kepada suatu pengharapan besar bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena Dia penolong yang ajaib. Kalau engkau sedang menghadapi problem usaha yang rasanya bangkrut dan susah bangkit lagi, berdoa terus kepada Tuhan. Minta hikmat dan minta pertolongan dari Tuhan. Dan Dia pasti menjawab doa-doa kita. Karena kita tekun berdoa dan Tuhan menghargai ketekunan doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa rahasia doa yang menghasilkan kuasa yang dikerjakan oleh Elia adalah 3. Pertama, Elia memiliki iman yang berani, konsekuensi dengan hasil jawaban doa kita. Kedua, Elia memiliki namanya motivasi yang benar untuk kebaikan orang lain, untuk supaya orang lain bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan ketiga, Elia memiliki ketekunan dalam berdoa. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang biasa sama seperti Elia, marilah kita memiliki iman yang benar, memiliki iman yang berani, memiliki motivasi yang benar, dan memiliki ketekunan berdoa. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini, kalau kita mengerti dan kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai anak Tuhan, pasti kuasa doa yang dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi kenyataan dan menjadi kesaksian dalam hidup kita, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa menjawab doa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.